dan game semuanya. Selamat datang di acara Sokai Shibu Nagoya pada hari ini. Di sini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sherina. Saya adalah MC pada hari ini. Salam kenal semua. Gak kerasa ya, kita udah sampai di bulan Desember 2021. Hanya sisa beberapa hari menuju tahun 2022. Baiklah, tidak panjang lebar, mari kita sama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Ibu Gektiam, kita persilakan. Selamat malam dan selamat datang Bapak Ibu dan GM serta anak-anak. Terima kasih Anda semuanya sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara Sokai malam hari ini. Terima kasih atas demoku dan usaha semua panitia yang bekerja di belakang layar untuk kesuksesan Sokai hari ini. Kini kita akan menuju tahun 2022. Di tahun 2022 ini, tema kita adalah Tahun Generasi Muda dan Kemajuan Dinamis. Di sini, saya juga mau mengajak semuanya. Mari kita berjuang untuk mewujudkan Koserufu yang lebih hebat dan lebih keras lagi di tahun 2022 yang akan datang. Saya ingin berbagi bimbingan sensei sebagai berikut. Melaksanakan Buddhisme berarti kita menang dalam kemajuan selangkah demi selangkah di tengah kenyataan hidup sehari-hari. Dalam bukti nyata menjadi pemenang, kita sebenarnya sedang menunjukkan kebenaran dari Buddhisme Nichiren Daishonin melalui diri kita sendiri. Kita menjadi sumber harapan dan inspirasi bagi orang-orang yang hendak mengikuti kita dalam jalur kepercayaan. Selamat mengikuti acara kita malam ini dengan hati yang gembira, dan semoga acara kita malam ini dapat memberikan semangat dan inspirasi kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Gektiam yang telah menyampaikan kata-kata sambutan. Seperti bimbingan sensei yang dikutip Ibu Gektiam, melaksanakan Buddhisme berarti menang. Berikutnya, mari kita sama-sama mendengarkan sharing cerita pengalaman dari seorang bapak yang maju selangkah demi selangkah dalam kehidupannya. Kepada Bapak Acang beserta istrinya, kami persilakan. Selamat malam semuanya. Di sini saya Maria sebagai istri dari Pak Acang, mewakili beliau untuk menyampaikan cerita dan pengalaman Pak Acang dalam menjalani hati kepercayaan di kehidupan sehari-harinya. Baiklah, tidak panjang lebar lagi, saya langsung saja mulai. Saya Acang dari 3 orang anak, memiliki 1 istri, dan saya merupakan anggota Soka Gakkai dari Ciku Tiban. Dulu sebelum bertemu Glongsong, saya adalah seorang yang aktif sembahyang di semua kelenteng kecil maupun besar, dengan tujuan para dewa memberikan perlindungan kesehatan dan keuangan bagi keluarga kami. Dalam waktu yang lama, tetapi tidak ada perubahan. Pekerjaan yang saya tekuni menghasilkan pendapatan yang kecil, sedangkan pengeluaran rumah tangga saya terus bertambah. Masalah keuangan merupakan tantangan terberat dalam hidup saya. Memikirkan ini membuat saya pusing, hilang harapan, dan menjadi tidak bersemangat. Ditambah lagi dengan kondisi anak dan istri saya yang gampang sakit. Pada suatu hari, saya mendapatkan cerita tentang Go Hong Song dari seorang tetangga, yaitu Ibu Aing, adalah salah satu anggota Soka Gakkai. Dengan tulus beliau meminta Pak Indra menghubungi saya dan melanjutkan dengan dialog bersama. Kata Pak Indra, jika ingin bahagia, lanjutkanlah Nam-myoho Renge Kyo. Katanya, saya pasti bisa merubah nasib. Saya memberanikan diri untuk mencoba melanjutkan Nam-myoho Renge Kyo di rumah. Meskipun hanya beberapa menit, saya merasakan kesegaran dan
semangat yang muncul dalam jiwa saya. Saya juga mengunjungi Kaikan untuk ikut demoku bersama dan mengikuti pertemuan belajar. Tiba saat saya menerima Go Hong Song, dengan rajin saya berdemoku setiap hari. Mulai berdialog dengan pimpinan dan mengikuti pertemuan diskusi, saya menjadi lebih mengerti dan yakin. Saat berdemoku, saya panjatkan doa untuk merubah keuangan, kesehatan keluarga, dan menemukan pekerjaan yang cocok dengan keahlian saya, serta bisa memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Dalam proses melaksanakan demoku, saya merasa ada perubahan positif yang muncul. Saya diliputi rasa percaya diri yang kuat, lebih bersemangat, dan lebih berkeberanian. Dengan perubahan suasana jiwa demikian, lingkungan juga ikut berubah. Di saat saya sedang mencari pekerjaan yang baru, saya bertemu dengan seorang teman lama yang sudah lama hilang kontak. Dan beliau kini menjadi seorang pemimpin perusahaan, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang yang sesuai dengan keahlian saya. Doa saya terkabulkan. Saya diangkat sebagai karyawan di perusahaan tersebut dengan gaji yang sesuai saya harapkan. Saya juga sangat bersyukur diberi rezeki karena diberikan tempat tinggal gratis oleh adik saya. Kini saya telah menempati rumah yang lebih nyaman dan layak dari yang sebelumnya, dan bisa memasang Go Hong Song di tempat yang lebih baik. Saya merasakan kekuatan demoku mampu mengubah suasana jiwa yang dikuasai 3 racun menjadi suasana Budi Satwa dan Buddha, sehingga lingkungan juga berubah menjadi tanah Buddha. Dengan kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi kutipan singkat dari Ikeda Sensei. Ketika kesulitan bermunculan, mereka yang terus berjuang dengan tidak pernah meragukan kekuatan, kepercayaan, pastilah akan mencapai kemudahan. Inilah yang dijanjikan oleh Dai Sonin. Mulai sekarang, melalui kemenangan ini, saya akan melakukan balas budi kepada Go Hong Song dan Ikeda Sensei dengan cara memberitahukan keagungan Go Hong Song kepada orang sekitar dan orang-orang susah lainnya. Dan saya terus berjuang untuk kebahagiaan saya, keluarga, dan orang lain. Sekian dan terima kasih. Terhadap Go Hong Song, Pak Acang berhasil menghadapi kesulitan selangkah demi selangkah dan mengubah nasib hidupnya seperti bimbingan yang sering kita dengar. Musim dingin pasti bisa menjadi musim semi. Terima kasih kepada Pak Acang dan istrinya sudah sharing kemenangannya yang luar biasa kepada kita semua. Nah, berikut ini ada yang seru juga nih. Cerita pengalaman yang dikemas dalam bentuk drama dan kesenian. Penasaran bukan? Jangan kemana-mana dulu ya. Yuk, mari kita saksikan drama Sokai dari Pak Edu dan keluarganya. Selamat menyaksikan. Drama Sokai, Hati Kepercayaan untuk Keluarga Harmonis. Ini adalah Bapak Edu, dan di sebelahnya adalah Ibu Debbie. Mereka berdua kelihatan sedang mengalami banyak masalah. Bisnis rental mobil Bapak Edu bangkrut karena ditipu oleh rekan bisnisnya. Sedangkan Ibu Debbie divonis oleh dokter mengidap kanker payudara dan harus menghabiskan biaya besar untuk melakukan operasi. Mereka berdua sudah pasrah terhadap nasib karena masalah ekonomi dan kesehatan, dan sudah tidak tahu harus berbuat apa. Di saat itulah, adik sepupu Bapak Edu yang bernama Bapak Fandi
mengenalkan kepada mereka tentang ajaran Buddhisme Nichiren. Setelah mendengarkan penjelasan dan dorongan semangat dari Bapak Fandi, mereka berdua memutuskan untuk menganut ajaran tersebut. Mereka memulainya dengan melantunkan Nam-myoho Renge-kyo secara rutin, mengikuti kegiatan Soka Gakkai seperti pertemuan diskusi, belajar tulisan Nichiren Daishonin, dan membaca majalah Soka Gakkai setiap bulannya, serta tidak lupa berjuang keras dalam kehidupan nyata. Alhasil, Bapak Edu berhasil mengatasi egonya dari seorang pebisnis menjadi seorang penjual mie pangsit dan berjuang keras walaupun mulai dari titik nol. Ibu Debbie yang awalnya pasrah menjadi bersemangat karena ingin melihat anak-anaknya tumbuh dewasa dan ia pun bangkit dengan berani untuk menang atas penyakitnya. Seiring berjalannya waktu, Bapak Edu berhasil membuka kedai kopi sendiri dan menjadi penjual mie pangsit terlaris di daerahnya. Ibu Debbie pun dinyatakan sehat total dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, serta membantu mengurus kedai kopi mereka. Mereka memiliki 3 anak, yaitu Chandra, anak pertama yang sedang kuliah, Betty, anak kedua yang duduk di bangku SMA, dan putra bungsu mereka, Andro yang masih di bangku SD. Chandra terjerumus pergaulan bebas, sering balapan motor liar, sering membangkang dan bertengkar dengan Bapak Edu. Ditambah lagi, ia suka bolos kuliah. Sedangkan Betty jarang berinteraksi dengan keluarga karena banyak menghabiskan waktu di media sosial, sehingga nilai sekolahnya pun menurun drastis. Suatu hari, ketika Bapak Edu dan Ibu Debbie sedang bekerja, Andro tidak sengaja mengonsumsi makanan yang membuatnya alergi dan hampir tidak tertolong karena sesak nafas. Chandra dan Betty tidak mengetahuinya karena Chandra tertidur lelap setelah balapan liar tengah malam dan Betty asik bermain dengan laptopnya. Untungnya, jualan hari itu laris manis. Bapak Edu dan Ibu Debbie bisa pulang lebih awal. Sesampai di rumah, mereka terkejut melihat kondisi Andro yang kritis dan segera melarikan Andro ke rumah sakit terdekat. Andro berhasil diselamatkan dan diharuskan rawat inap di rumah sakit. Bapak Edu yang sangat kecewa dengan kedua anaknya segera pulang ke rumah dan dengan emosi memarahi mereka. Chandra tidak bisa menerima dan bertengkar dengan Bapak Edu. Akhirnya, Chandra pun memutuskan untuk keluar dari rumah. Sini HP-nya. Hari-hari kerja HP saja main laptop semua. Tak tahu bagi waktu ini. Semua perangkat elektronik Betty pun disita oleh Bapak Edu. Chandra dan Betty sangat kesal dan membenci ayahnya. Kemudian, Pak Edu kembali ke rumah sakit dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Ibu Debbie. Tony, Pak. Si Chandra kabur dari rumah. Kok bisa? Susah dibilangin. Dikasih tahu nggak terima. Dan juga si Betty di rumah sama sekali tidak mau. Rumah nggak dibersihin, berantakan, cuci piring tak mau, pakaian kotor sembarang pun. Kita jadi orang tua itu harus banyak sabar, Pak. Jangan suka marah-marah juga. Iya, saya terbawa emosi. Tapi di Chandra itu gimana? Udah tenang, Pak. Nanti kita sama-sama cari Chandra ya. Sekarang kita demo sama-sama yuk. Nanti biar Chandranya doa, kita biar bisa mau pulang dia, ya. Iya, Ma. Ayo. Pak, setelah saya pikir-pikir, setelah demo, nanti Papa harus pulang deh, minta maaf sama si Sandra, sama si Betty. Bagaimanapun mereka anak kita, tanggung jawab kita, ya. Iya, Ma. Udah, Papa nggak usah khawatir masalah dengan Andro di rumah sakit, biar aku yang jaga, ya. Percaya aja sama aku, ya. Soal itu Papa pulang ke rumah. Oke, hati ya Pak ya.
Pak Edu segera kembali ke rumah untuk bertemu Betty. Betty. Kenapa, Pak? Nah, ini Papa kembalikan HP kamu juga. Kamu. Papa minta maaf dulu ya. Lain kali kalau main HP itu ada bisa bagi waktu. Sebelumnya Papa juga minta maaf. Ya Pak, Betty juga salah. Betty minta maaf ya. Mulai sekarang Betty akan kurangi main game dan membagi waktu untuk hal yang lebih penting lagi. Kamu tahu abang kamu kemana? Nggak tahu Pak. Coba Papa cari ke rumah dia. Kemungkinan dia ada di situ. Oke. Kemudian Pak Edu pergi ke rumah Gary. Selamat malam, Pak. Malam juga Gary. Ada apa, Pak, malam-malam? Nah, saya ada sedikit masalah. Mau tanya kalau si Chandra ada kesini enggak? Oh, Chandra nggak ada kesini, Pak. Ada apa ya, Pak, dengan Chandra? Masalahnya baru aja dia beradu dulu sama Bapak. Begitu langsung dia pergi. Oke, Pak. Kalau gitu, coba hubungi Chandra ya, Pak. Halo, Chandra. Kamu di mana? Oh, oke. Kalau gitu, sebentar lagi Wak kesana ya. Pak, Chandra ada di bar ABC. Yuk, kita ke sana. Sesampainya di bar ABC. Nah, Papa minta maaf ya atas kejadian tadi siang. Kamu mau kan ikut Papa pulang? Kalau gitu, nggak mau Papa pulang dulu, ya? Papa tunggu kamu di rumah. Jadi, Bapak mohon tolong nasihatin Chandra. Sepertinya Bapak lihat dia masih marah sama Bapak. Baik, Pak. Bapak tenang saja. Biar saya bantu nasihatin Chandra. Ya, bantu Bapak ya. Ya. Bro, Wak rasa lo harus pulang lah. Papamu tadi menceritakan semuanya ke saya. Papamu sebenarnya sangat menyesal. Kamu harus pulang. Gary, kamu mending pulang aja lah dulu. Lagian besok kamu kerja. Baiklah, kalau gitu saya pulang dulu. Kalau butuh apa-apa, telepon saya ya. Dua jam kemudian, saat Chandra mau membayar, ternyata uangnya tidak cukup. Chandra pun langsung menelpon teman balap liarnya. Ada berbagai macam respon dan alasan, tetapi tidak ada yang ingin membantunya. Chandra menjadi kesal dengan teman-temannya. Padahal, ia sering membantu mereka ketika mereka membutuhkan bantuan. Tetapi, Chandra berpikir kembali dan sadar bahwa berteman dengan teman-teman balap liar adalah pilihannya sendiri. Jadi, Chandra tidak bisa menyalahkan siapapun. Chandra langsung bertekad untuk lebih bijaksana dalam memilih pergaulan. Chandra terpaksa mengontak Gary walaupun sudah larut malam. Gary yang sedang daimoku untuk Chandra langsung mengangkat teleponnya dan berangkat ke bar untuk menyelesaikan pembayarannya. Chandra merasa berterima kasih sekaligus merasa bersalah karena merepotkannya. Tetapi Gary sangatlah senang karena melihat Chandra ingin balik ke rumah. Akhirnya, Chandra pun kembali ke rumahnya. Pak, aku udah pulang. Chandra, kamu udah pulang? Iya, Pak.
Chandra minta maaf ya atas kejadian tadi pagi. Chandra banyak salah, bukan Papa. Chandra mulai sekarang bertekad untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, Nak. Papa sangat senang mendengarnya. Keesokannya di pagi hari, Ibu Debbie dan Andro sudah keluar dari rumah sakit. Malam harinya, mereka sekeluarga menikmati makan malam dengan harmonis, saling bercanda tawa, dan sama-sama bertekad untuk berjuang hingga tuntas demi Kosen Rufu, yaitu berjuang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan juga berjuang untuk kebahagiaan keluarga lain. Mereka juga menyarankan Chandra mengambil tugas sokahan pada acara sokai yang semakin dekat. Chandra pun menerimanya. Acara sokai telah tiba. Bapak Edu yang walaupun sangat sibuk, tapi dengan semangat mengantar jemput anggota. Chandra dengan sopan menyambut para anggota dengan senyuman. Ibu Debbie, Betty, dan Andro dengan ceria menampilkan sebuah tarian yang luar biasa. Acara sokai berjalan dengan sukses. Semua yang hadir sangat menikmatinya dan bergembira. Happy ending! Gimana Bapak, Ibu, dan game semuanya? Dramanya bagus banget ya. Tadi kita juga ada melihat penampilan kesenian loh dari divisi ibu, pemudi, dan anak-anak dari Soka Gakkai. Semoga drama keluarga Pak Edu bisa menginspirasi kita semuanya ya. Berikutnya, mari kita sama-sama mendengarkan laporan kegiatan tahun 2021 dari Wakil Pemudi Shibu Nagoya, Saudari Herlina, serta visi, misi, dan dorongan semangat dari Ketua Shibu Nagoya, Pak Dani. Kepada Saudari Herlina dan Pak Dani, kami persilakan. Halo malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di Sokai hari ini. Dan di sini saya akan membacakan visi misi, doa,
Untuk tema di tahun 2022 yaitu Tahun Generasi Muda dan Kemajuan Dinamis. Untuk visi, misi, doa, dan target Sibu Nagoya di tahun 2022. Untuk visi, mendukung terwujudnya 7.500 anggota Hombu Batam menuju tahun 2030. Untuk misi, 1 tahun 1 anggota saku buku 1 orang. Untuk doa Sibu Nagoya, 1. Perdamaian dan kemakmuran negara Republik Indonesia. Yang kedua, kesehatan dan panjang umur Ikeda Sensei dan Ibu Kaneko, serta seluruh anggota Soka Gakkai Indonesia. Yang ketiga, 7.500 bodhisatwa bermunculan di Batam dan mencapai kebahagiaan mutlak. Yang keempat, terus tumbuh orang-orang berkemampuan dalam Kosen Rufu. Dan kelima, segera tercapai benteng Kosen Rufu seluas 3.000 meter persegi. Mari berjuang bersama di tahun 2022. Sibu Nagoya, menang, menang, menang Joso. Terima kasih. Selamat malam kepada semua hadirin. Semoga semua selalu dalam keadaan terbaik. Terima kasih kepada semua anggota dan pimpinan yang telah bekerja dengan baik selama masa pandemi dalam mendukung semua kegiatan dengan semangat di Sibu Nagoya. Tahun 2022 segera tiba. SGI telah menerbitkan tema dan kegiatan sebagai arah dan fokus bagi kita semua dengan tema Tahun Generasi Muda dan Kemajuan Dinamis. Pada keberangkatan penting ini, kita akan melangkah maju dengan tema ini sebagai tekad kita untuk memajukan SGI secara dinamis menuju 100 tahun berdirinya Soka Gakkai dengan dipimpin oleh generasi muda. Secara khusus, SGI ingin mempromosikan 4 poin sebagai kegiatan utama, antara lain 1. Mari kita memajukan saku buku dan penyebaran ajaran dengan dipimpin oleh generasi muda. 2. Mari kita menentang revolusi manusia diri sendiri berdasarkan pelaksanaan Gongyo dan Daimoku. 3. Mari kita mempelajari Gosho dan bimbingan Ikeda Sensei. 4. Mari kita membina orang berkemampuan dengan memperluas dorongan semangat. Menuju tahun 2022, peringatan 100 tahun berdirinya Soka Gakkai akan menjadi titik tolak utama bagi umat manusia. Sekarang adalah waktunya bagi Soka Gakkai untuk bersinar dengan matahari harapan bagi umat manusia dan bagi setiap anggota untuk memenuhi misi bodhisatwa muncul dari bumi yang berkontribusi pada perdamaian dunia. Oleh karena itu, penting untuk membina para generasi muda yang akan memimpin Soka Gakkai masa depan dan untuk menghembuskan semangat para generasi muda yang segar dalam jiwa diri sendiri maupun organisasi, serta untuk secara drastis meningkatkan kekuatan kemajuan Kosen Rufu. Hal itu adalah inti dari tema Soka Gakkai tahun depan, Tahun Generasi Muda dan Kemajuan Dinamis. Sekarang, mari kita maju bersama dengan prasetya Kosen Rufu dunia dan perjuangan bersama guru dan murid dengan semboyan, dipimpin oleh generasi muda, sama generasi muda. Di sini saya juga mengingatkan kembali target Hombu Batam menuju tahun 2030, yaitu 1 tahun 1 anggota, saku buku 1 orang, tetap dilanjutkan. Saya juga menghimbau kepada semua anggota untuk tetap menjaga kesehatan dengan baik dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Herina dan Pak Dani. Gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara Sokai Sibu Nagoya pada hari ini. Mari kita sama-sama ciptakan tahun 2022 dengan penuh kemenangan dengan tema Tahun Generasi Muda dan Kemajuan Dinamis. Sampai jumpa di tahun depan semuanya. 1, 2, 3. Joso Indonesia! Bapak Ibu, jangan lupa dulu ya, karena kita ada sesi foto bersama.